Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahida Nursoba. Di sini saya akan menjelaskan penelitian metode kualitatif. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan karakteristik penelitian kualitatif. Yang pertama, pengertian penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Pengertian penelitian kualitatif menurut Saryono, penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Kemudian yang kedua, perbedaan dari kualitatif dengan kuantitatif. Yang pertama, desain penelitian. Kualitatif bersifat umum, fleksibel, dan dinamis. Penelitian kualitatif ini berkembang terhadap proses berlangsung. Kemudian yang kedua, penelitian kuantitatif sifat yang khusus, terperinci, dan statis. Alur dari penelitian kuantitatif sendiri sudah direncanakan sejak awal dan tidak dapat diubah lagi. Kemudian yang kedua, analisis data. Yang pertama itu kualitatif dapat dianalisis secara langsung. Kemudian yang kedua, kuantitatif dapat dianalisis sebelum tahap terakhir laporan. Kemudian perbedaan yang ketiga, istilah subjek penelitian. Yang pertama, kualitatif memiliki subjek penelitian yang biasa disebut dengan narasumber, sedangkan kuantitatif memiliki subjek penelitian yang biasanya disebut dengan responden. Kemudian cara memandang fakta. Yang pertama, kualitatif. Penelitian kualitatif memandang fakta atau kebenaran tergantung pada cara peneliti menginterpretasikan data. Hal ini dikarenakan ada hal-hal yang kompleks yang tidak bisa sekadar dijelaskan oleh angka, seperti perasaan manusia. Kemudian kedua, kuantitatif. Penelitian kuantitatif ini memandang bahwa fakta atau kebenaran berada pada objek penelitian di luar sana. Penelitian kuantitatif ini harus netral, tidak memihak, atau apapun yang memihak di lapangan itulah fakta. Kemudian pengumpulan data. Penelitian kualitatif berfokus pada sesuatu yang tidak bisa diukur oleh hitam putih kebenaran. Sehingga pada penelitian kualitatif, peneliti mengorek data sedalam-dalamnya atas hal-hal yang tertentu, sehingga kualitas penelitian kualitatif ini tidak ditentukan oleh narasumber yang terlibat, tetapi seberapa dalam peneliti menggali informasi spesifik dari narasumber yang dipilih. Kemudian yang kedua, kuantitatif. Kuantitatif ini pengumpulan data digunakan melalui pengumpulan data instrumen berupa data tes atau kuesioner. Data yang terkumpul kemudian dikonversikan melalui kategori atau kriteria yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kualitas penelitian kuantitatif ditentukan oleh responden yang terlibat. Kemudian macam metode. Kualitatif menggunakan metode fenomenologi, etnografi, studi kasus, historis, dan crowd theory. Sedangkan kuantitatif menggunakan metode eksperimen, survei, kolerasi, regresi, analisis jalur, ekspor faktor. Kemudian tujuan dari penelitian. Penelitian kualitatif memperoleh pemahaman mendalam, menggambarkan teori, mendeskripsikan teoritas. Kemudian kuantitatif ini menjelaskan hubungan antara variabel, menguji teori, melakukan generalisasi fenomena sosial yang akan diteliti. Kemudian perbedaan observasi partisipan dengan non-partisipan. Dari segi pengertian, observasi partisipan adalah sebuah bentuk metode untuk melakukan pengamat atau
orang yang akan langsung terjun sebagai peneliti, sedangkan non partisipan adalah sebuah bentuk metode untuk melakukan pengamatan yang mana pengamat tidak termasuk sebuah penelitian, dan pengamat berkedudukan sebagai observer dan hanya sebagai melakukan pengamatan. Kemudian teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data kualitatif yang digunakan pertama, observasi. Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara peneliti melakukan pengamatan langsung di lapangan. Teknik ini sangat relevan dengan digunakan dalam penelitian kelas yang meliputi pengamatan koordinasi, interaksi pembelajar, tingkah laku anak, dan interaksi anak dengan lingkungannya. Alat yang bisa digunakan dalam observasi pengamatan ini adalah lembar pengamatan, checklist, catatan, dan lain-lain. Beberapa informasi yang diperoleh oleh ruang dan tempat, pelaku kegiatan, objek penguatan, atau kejadian, peristiwa, waktu, dan perasaan. Secara umum, observasi dapat dilakukan dengan cara yang pertama, dilakukan dengan cara partisipan. Partisipan adalah apabila orang melakukan observasi turut mengambil bagian atau langsung terjun dalam observasi. Kemudian non partisipan merupakan suatu proses pengamatan observer tanpa ikut dalam kehidupan orang yang diobservasi dan secara terpisah berkedudukan sebagai pengamat. Kemudian yang kedua, menggunakan interview atau wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban responder atau dicatat ataupun direkam. Wawancara dapat dilakukan dengan tatap muka maupun telepon. Yang pertama, jenis wawancara. Yang pertama, jenis wawancara mendalam, di mana peneliti menggali informasi secara mendalam dengan cara terlibat langsung dengan kehidupan informan dan bertanya jawab secara bebas tanpa pedoman pertanyaan. Jika dengan suasana hidup dilakukan dengan berkali-kali. Kemudian yang kedua, wawancara terarah, di mana peneliti menanyakan kepada informan hal-hal yang telah disiapkan sebelumnya. Kemudian kuesioner. Angket atau kuesioner merupakan suatu teknik pengumpulan data secara tidak langsung. Peneliti tidak langsung bertanya dengan responder. Teknik angket ini adalah pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan yang harus diisi oleh responden. Jenis-jenis angket menurut cara penyampaiannya adalah angket langsung, yaitu angket yang hanya dirinya sendiri tentang informasi orang tua, pemeriksaan catatan atau teknik pengumpulan data dengan cara memeriksa surat catatan, arsip, arsip, foto, dan lain-lainnya. Kemudian analisis dokumen. Analisis dokumen adalah melampori teknik mencatat atau memproses secara langsung, kemudian diberikan interpretasi. Analisis isi adalah yang bersikap pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau yang tercipta dalam media massa. Tujuan analisis yang pertama, mengabarkan karakteristik pesan. Yang kedua, menarik dari pesan. Kemudian proses penelitian. Proses yang pertama, pertepatan desain atau model penelitian, pencarian primer atau data pokok. Kemudian yang ketiga, pengetahuan pencarian konstekstual. Penelitian studi kasus adalah laporan informasi deskriptif tentang data penelitian, percobaan atau eksperimen atau proyek analisis. Tujuan secara umum, yang pertama, menggambarkan situasi individu. Kedua, mengidentifikasi masalah-masalah utama dari kasus yang diteliti. Kemudian yang ketiga, menganalisis kasus-kasus menggunakan konsep-konsep teoritis dari unit atau disiplin ilmu tertentu. Kemudian yang keempat, merekomendasikan tindakan studi kasus tertentu. Karakteristik menetapkan kasus penelitian.
sebagai fenomena yang bersifat kontemporer. Yang ketiga, dilakukan pada kondisi kehidupan sebenarnya. Keempat, menggunakan berbagai sumber data. Kelima, menggunakan teori sebagai acuan penelitian. Penelitian etnografi adalah metode penelitian di mana peneliti mengamati dan berinteraksi secara subjek yang diteliti dengan kehidupan nyata. Tujuannya adalah untuk mengabarkan budaya atau subkultur terperinci termasuk bahasa, adat istiadat, nilai-nilai, upacara, keagamaan, dan kultur. Kemudian yang ketiga, proses dari penelitian etnografi menurut Spotlight. Siklus penelitian etnografi mencakup 6 langkah: pemilihan proyek etnografi, pengajuan pertanyaan, pengumpulan perkembangan data, analisis data, dan penulisan laporan. Kemudian yang keempat, adapun jenisnya, yang pertama etnografi realis, kedikatus, yang ketiga etnografi khusus.